Kalau anak-anak muda sudah mulai terlibat dalam urusan agama, sudah mau ikut campur mengurusi agama, itu artinya tidak lama lagi negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, dari Majelis Ulama Indonesia, dari NU Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan pemuda masjid yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, para umaro yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan seluruh jajaran, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu-ibu yang mulia, khususnya seluruh pengurus Masjid Al-Hudayah Air Batu yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu-ibu hadirin wal hadirat, khususnya anak-anakku sekalian. Malam hari ini banyak anak-anak muda, mungkin sekitar 60-70% yang hadir anak-anak muda 40 tahun ke bawah. Saya sudah perhatikan 10-12 tahun ini, sekitar 10-12 tahun ini saya perhatikan, asal acara keagamaan di Indonesia itu yang hadir 60-70% anak muda, baik naik haji, baik umroh, baik tablik akbar, majelis taklim di masjid-masjid, gotong royong, umumnya rata-rata anak-anak muda 40 tahun ke bawah, 60-70%. Berbeda dengan India, Pakistan, Bangladesh, Cina, Maroko, Sri Lanka, Iran.
Umumnya mereka kalau pergi haji atau umroh umumnya tua-tua. Tapi di Indonesia acara agama umumnya anak-anak muda. Tapi kalau maksiat, kabarnya saya nggak pernah coba. Di diskotik itu umumnya rata-rata 60-70% 40 tahun ke atas. Laki-lakinya, kalau perempuannya muda-muda. Katanya, nggak tahu aku. Kalau anak-anak muda sudah mulai terlibat dalam urusan agama, sudah mau ikut campur mengurusi agama, itu artinya tidak lama lagi negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir. Tidak bisa dibendung. Kalian jangan cerita-cerita, kalau cerita-cerita malaikat pergi. Kita ini sedang dipayungi malaikat nih, bersusun-susun sampai ke langit dunia, lebih banyak malaikatnya yang hadir daripada manusianya ini. La yaqudu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah. Kalau satu kaum duduk rapat-rapat membicarakan agama, bikin majelis zikir, majelis taklim, maka malaikat turun. Mereka panggil memanggil sesama mereka, memayungi dengan sayap-sayapnya bersusun-susun sampai langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang hadir daripada orang yang hadir malam ini, walaupun ini banyak. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol dia pergi. Buat apa saya memayungi kami, memayungi kamu, kamu sendiri nggak menghormati majelis kamu, mereka pergi, rugilah kita. Diam ya, perhatiin sini. Kalau ada kawan yang mau ngomong, bilang. Nanti malaikat pergi, rugi kita. Kita duduk begini ini, malaikat memayungi kita. Wa ghasiyatuhumur rahmah, kata Nabi, Allah menyirami kita dengan rahmat, kasih sayang. Kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena banyak ibadah. Karena rahmat Allah. Satu orang sahabat Nabi menyelamatkan kucing. Dia masuk goa, mau datang badai, di padang pasir dia lihat anak kucing di luar goa itu, diambilnya, dimasukkannya ke dalam tangan bajunya, dikekep sama dia. Datang badai dingin, tertidur dia, kucing itu di dalam tangannya, dalam jubahnya. Setelah badai reda, dia keluarkan anak kucing itu. Dia pun pulang melanjutkan perjalanan. Malam harinya dia mimpi ada malaikat bicara sama kawannya, ini sebetulnya ahli neraka ini, banyak dosanya, tapi tadi dia menyelamatkan kucing karena kasih sayang yang diletakkan Allah di hatinya. Allah ampuni dosanya dan Allah akan masukkan dia ke surga. Bayangin itu, kasih sayang. Kita duduk sini dapat kasih sayang, dapat rahmat dari Allah. Man la yarham la yurham. Nabi bersabda, siapa tidak punya perasaan kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi, sayangi kamulah penduduk dunia ini, penduduk bumi ini. Yarhamkum man fis sama, nanti seluruh penduduk langit akan mencintai dan menyayangimu. Dengan duduk ini kita dipayungi malaikat, dapat rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan kita ketenangan jiwa. Ini yang hadir malam ini nggak ingat utang, betul? Besok baru ingat. Malam ini lupa, nggak ingat. Tenang, tentrem. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberi ketenangan jiwa. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, nama kita satu-satu malam ini disebut oleh Allah, oleh malaikat satu-satu di langit, nama kita disebutin satu-satu. Sehingga bapak ibu kita dikubur hari ini dapat rahmat juga. Sebab malaikat atau Allah kalau menyebut nama hambanya, enggak namanya aja disebut nama bapak mamanya juga. Bejo, anak Wagiem, anak Ponidi, begitu. Disebut nama bapak mamanya. Allah nggak mau menyebut hambanya itu namanya dia sendiri, nggak, mesti nama bapak ibunya disebut.
Kalau kita manusia di dunia yang disebut nama bapak, Ponidi bin Bejo. Tapi kalau mati ditalkinkan di kubur, yang disebut nama ibunya, wahai Ponidi anak Wagiem bin Ponijo. Begitu kalau manusia. Kalau Allah asal sebut nama, disebut nama bapak dan ibunya. Zulkarnain bin Rafiuddin anak Anisah, begitu disebut. Nah kalau Allah menyebut nama bapak kita, ibu kita, berhenti siksa kubur. Dengan duduk gini, seluruh malaikat menyebut nama kita, berhenti siksa kubur. Kalau bapak kita, ibu kita sedang disiksa. Dalam satu ayat Quran Allah katakan, fadhkurullaha yadhkurkum. Kalau kau sebut nama Allah, Allah sebut namamu. Kalau kau ingat Allah, Allah ingat padamu. Tapi kalau kau sebut nama Allah, ya Allah, maka Allah akan sebut namamu. Zulkarnain anak Anisa bin Rafiuddin. Kalau Allah sebut nama bapak ibu kita, datang rahmat kepada bapak ibu kita, apalagi yang sudah dikubur. Ketika datang rahmat Allah, berhenti siksa kubur. Oleh karena itulah anak nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau memang betul kita sayang sama bapak ibu kita, kita wajib jaga sholat. Karena kalau kita sholat kan sebut nama Allah, betul nggak? Waktu takbir itu kita sebut nama Allah, Allahu Akbar. Waktu kita sebut Allahu Akbar, Allah gantian sebut nama kita. Disebut Zulkarnain anak Anisa bin Rafiuddin, aku, kata Allah. Nah ketika disebut nama bapak ibu kita, siksa kubur berhenti, malaikat berhenti mukul. Untung anakmu lagi sholat. Disebut namamu sama Allah. Nanti kalau anakmu sholat asar nggak sholat, ku gebuki lagi kau, katanya. Tiba-tiba asar anaknya sholat lagi, Allahu Akbar, untung anakmu sholat asar. Ntar maghrib kalau anakmu nggak sholat, ku pukuli lagi kau, kata malaikat. Tiba-tiba maghrib kita sholat lagi, Allahu Akbar. Terus begitu sampai Allah ampuni bapak ibu kita di dalam kubur. Maka rugi kita duduk sini nggak sungguh-sungguh. Dipayungi malaikat, diberi kasih sayang, rahmat, diberi sakinah, ketenangan jiwa, dan disebut-sebut nama kita, nama bapak ibu kita di langit. Dan yang paling bahagia ketika kita berdiri mau pulang. Begitu acara selesai kita berdiri mau pulang, malaikat menjerit di langit. Apa kata malaikat di hadis sahih? Qumu maghfurat. Berdirilah kamu semua, dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk begini aja dosa diampuni. Dalam hadis lain malaikat bertanya, ya Allah, dalam majelis itu semua pada duduk, ada yang berdiri, tapi ada yang duduk nyender di tiang karena dia capek cari nafkah seharian, dia tertidur. Jadi dalam ceramah dia nggak dengar, dia tidur, tapi dia duduk di situ. Apakah dia diampuni dosanya, ya Allah? Allah katakan ampuni dosanya juga semuanya. Kenapa? Walaupun dia tidur, karena keberkatan majelis taklim itu. Jadi kalau soal ampun dosa, yang tertidur pun diampuni, asal jangan ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol mengganggu, Allah nggak ampuni. Kata malaikat, dia tertidur, ya Allah, biarpun dia tertidur, demi keberkatan majelis itu ampuni dosanya. Nah, jadi diampuni dosa, cuman dia nggak dapat ilmu, itu aja lah, rugi karena dia tidur. Pulang ke rumah tanya istrinya, dari mana bang? Kok pulang jam 11 malam? Pengajian tadi Tabligh Akbar Masjid Al-Huda. Siapa ustadznya? Tengku Zulkarnain dari Jakarta. Masya Allah. Apa isi ceramahnya bang? Kata istrinya, amma ba'du. Rupanya habis sama ba'du dia tidur, tapi tetap dapat ampunan dosa. Mudah-mudahan semua dosa kita malam ini diampuni Allah. Pahala pasti dapat, cuman tidak sama besar. Kalau dosa semua diampuni, kalau pahala tidak sama. Yang sakit datang kemari dengan yang sehat datang kemari, pahalanya nggak sama. Tentu lebih besar yang sakit pahalanya. Sakit pun datang ngaji kan besar pahalanya. Yang muda dengan yang tua nggak sama pahalanya. Yang rumahnya dekat situ
pahalanya nggak berapa besar. Yang jauh pahalanya lebih besar, makin jauh makin besar pahalanya. Yang paling besar saya lah, dari Jakarta. Allah SWT memberikan ajrun, upah, itu tergantung musyakatnya, susah payahnya orang mengamalkan agama. Makin payah kita mengamalkan agama, makin susah kita berusaha mengamalkan agama, makin besar bayaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala.